Kita langsung buka Alkitab kita di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11. Pengkhotbah ini ditulis oleh Raja Salomo. Raja Salomo itu adalah raja yang kaya, super kaya. Dia adalah raja yang berhikmat. Dia adalah raja yang punya kekuasaan. Dia nggak kurang satu apapun. Kalau bisa dibilang apa yang hari ini kita sedang kejar, Salomo semua sudah punya. Sampai istrinya 700, gundiknya 300. Kalaupun satu hari satu istrinya didatanginya, satu hari satu, itu mungkin berapa tahun baru kelar. Itulah Salomo, dia pintar, punya hikmat, punya kekuasaan. Tapi di dalam kitab Pengkhotbah dia banyak tulis hal-hal yang memberkati. Semalam saya baca Pengkhotbah 1, Pengkhotbah 2, Pengkhotbah 3. Di Pengkhotbah 2 dia bilang, semuanya sia-sia. Apa yang selama ini ku kejar, semuanya sia-sia. Ternyata di akhir hidupnya dia berkata bahwa semuanya sia-sia. Tapi di dalam Pengkhotbah 3 ayat 11 kita sama-sama baca 1, 2, 3. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tuhan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Tapi kadang kita sebagai manusia nggak bisa menyelami pikiran Tuhan. Makanya Tuhan bilang rancanganku bukan rancangan. Kadang kita berpikir kenapa? Tapi firman Tuhan bilang semuanya indah pada waktunya. Satu kali ada ibu-ibu, dia penjual tempe. Setiap hari dia buat tempe. Pagi-pagi dia jual ke pasar. Nah, satu kali dia buat tempe, pagi-pagi waktu dia mau jual ke pasar, dia lihat tempenya belum jadi. Masih seperti kacang kedelai itu ya. Kacang kedelai masih cair-cair, belum jadi. Dia anak Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan. Firman-Mu berkata, apapun yang kau minta dalam namaku, dalam nama Yesus, pasti Tuhan kabulkan. Tuhan, aku berdoa Tuhan buat tempeku. Berkati Tuhan, biar tempeku jadi Tuhan, dalam nama Yesus. Amin. Waktu dia berdoa dibuka tempenya. Ternyata apapun gak terjadi, masih belum jadi. Aduh gimana Tuhan, udah jamnya ini ke pajak Tuhan. Nanti kalau aku gak ke pajak sekarang, udah gak ada lagi pembeli. Dia berdoa lagi, Tuhan, aku berdoa, Tuhan tolong tempeku ini. Amin. Dia buka lagi. Ternyata apapun gak terjadi. Udah siang, Tuhan gimana lah ini. Dia bawalah tempenya itu ke pajak. Jadi gak jadi karena dia pikir kalau gak jual hari ini gak laku. Tengah jalan dia berdoa, Tuhan tolonglah Tuhan, jadikan tempeku ini biar laku. Sampai pajak dia buka, benar, ternyata tidak terjadi apa-apa. Dia mulai, Tuhan gimana ini Tuhan. Dia lihat pembeli udah mulai sepi kan. Gimana ini Tuhan, gak laku Tuhan, tolong Tuhan, tolong. Tiba-tiba datang satu ibu, didatanginya dia, di mananya kamu tahu ada penjual tempe yang belum masak? Adalah anakku di Pulau Jawa mau dikirimi tempe, katanya jangan yang sudah masak, biar enak nanti sampai sana sudah masak. Langsung dia buka, ini. Berapa semua aku borong katanya. Dibawalah pulang. Nah ibu ini dia berpikir, aduh kenapa Tuhan. Dia berdoa kepada Tuhan, Tuhan jawab doaku. Tuhan gak jawab doanya. Kenapa? Karena Tuhan tahu ini semuanya indah pada waktunya. Kadang-kadang kita sama seperti ibu ini. Tuhan tolong tempeku. Nggak dijawab Tuhan. Tuhan apa dosaku? Apa salahku? Nggak ada salah kita. Ada 3 hal seringkali kenapa Tuhan nggak jawab doa kita. Waktu kita berdoa, jawaban yang pertama Tuhan bilang ya. Misalnya Tuhan aku butuh mobil Tuhan. Misalnya contoh. Tuhan jawab ya, Tuhan kasih mobil. Tapi jawaban yang kedua, Tuhan aku butuh mobil, kita bilang. Tuhan bilang tidak. Karena Tuhan tahu kalau ada mobil kita, udah gak ke gereja lagi kita. Nah, contohnya ya,
Baru Tuhan nggak jawab. Itu jawaban Tuhan yang kedua. Tapi ada jawaban Tuhan yang ketiga. Tuhan, mobil Tuhan. Tuhan bilang, tunggu. Nah, jadi ada tidak? Iya, tunggu. Kami berdoa untuk mobil itu berapa tahun itu. Dari saya kecil saya ingat itu. Dari kecil, Tuhan kami butuh mobil untuk pekerjaan Tuhan. Kami mau jangkau sana. Kalau hujan dah susah Tuhan. Nggak dijawab-jawab Tuhan. Sampai berapa tahun? Mungkin 7, 8, 10 tahun baru Tuhan jawab. Apakah kami kurang iman? Tidak. Indah pada waktu. Ada kalanya kita berdoa, kita beriman, kita mengasihi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, kita berdoa, tapi Tuhan tidak jawab doa kita. Bukan tidak jawab. Ada kalanya tunggu, kata Tuhan. Nah, jadi bilang kiri kanan, semua indah pada waktunya. Ada satu anak muda, dia anak sekolah, dia merantau ke Logendek. Karena dia tahu hari Senin hari libur, sudah nanti hari Minggu aku pulang kampung katanya. Karena dia pemuda Logendek, udahlah aku gereja dulu. Dia gereja dulu, dia mengasihi Tuhan. Dikantongkannya dari rumah uang 2. Satu uang 50.000 untuk ongkosnya pulang nanti, satu uang 2.000 untuk koletenya. Lalu dia beribadah, tepuk tangan. Habis tiba-tiba kita jalankan persembahan, katanya dia lupa pisahkan uangnya. Nggak tahu lagi, dia ambil saja uangnya, dia masukkan, serap. Udah gitu dia pulang, langsung ke stasiun Sampri. Wah, dia mau pulang ke Sidikalang. Bang, tiket ke Sidikalang sedia. Nah, segini katanya. Pas mau dia bayar 2.000. Aduh, 2.000. Dia bingung. Dia mau pulang ke sini mau minta sama pendeta kan malu. Masa dia bilang, pendeta tadi salah kasih aku 50.000. Padahal kolete udah dicatat sekian kolete minggu ini. Masa nanti dikurang 48.000, kasihnya lagi 2.000, kan gak mungkin kan. Aduh, gimana lah ini, sial kali aku katanya. Akhirnya mobil yang seharusnya dia naiki udah berangkat. Gimana, waktu dia bingung-bingung di loket itu, dia gimana ini. Tiba-tiba terdengar telepon sama mandor di sampingnya. Apa? Kata mandor. Ternyata mobil yang baru berangkat yang seharusnya dia naik kecelakaan. Semua mati. Baru dia bilang, wah puji Tuhan. Nah, dia awalnya gak ngerti kenapa itu terjadi. Tapi ternyata di balik itu Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Amin. Jadi kita harus tahu firman Tuhan itu indah pada waktunya. Mungkin saudara masih ingat tentang kejadian pesawat Mandala itu yang jatuh di Padang Bulan Medan ya, 2005 itu September. Saya adalah satu orang yang selamat dari kecelakaan itu. Kok bisa? Kejadian itu sangat membuat saya begitu terus semangat melayani Tuhan. Ternyata Tuhan masih punya rencana yang besar dalam hidup saya. Nah, waktu itu saya masih kuliah di Medan. Saya ingat waktu itu saya masuk siang. Jadi dulu kalau saya masuk pagi saya harus berangkat dari sini hari Minggu. Supaya pagi saya masih sempat kuliah hari Senin. Nah, waktu itu saya masuk siang. Saya pikir kalau hari Minggu susah naik cari si gantong, harus selalu di atas Tarum. Hari Minggu susah, udahlah saya pulang Senin. Nah, hari Senin saya kemas barang-barang saya ambil gula, orang tua saya masuk. Namanya anak kos ya kan, ambil bubuk teh, ambil buah-buahan, masukkan semua ke tas. Bawa kardus kadang-kadang ke Medan. Supaya di Medan namanya anak kuliah, menghemat. Banyaklah barang saya. Saya berangkat sekitar jam 7:30 dari sini saya naik. Nah, saya waktu itu lagi belajar komputer. Saya punya teman sama-sama anak GPDI. Dia punya toko servis komputer di Jalan Padang Bulan, namanya Penguin Komputer. Nah, saya masih ingat itu. Saya asal nggak kuliah atau belum masuk kuliah, saya ke situ main-main. Karena itu dekat dari rumah saya, kos. Lalu waktu itu saya naik Sinabung. Saya mau berhenti di tempatnya itu. Berhenti nanti dari sini ke rumah saya pikir. Tapi waktu itu barang saya banyak. Udahlah, saya ke rumah dulu, nanti baru kembali lagi ke toko itu. Waktu saya antar barang-barang saya ke rumah, belum sampai saya kos, masih di simpang rumah saya. Saya udah dengar mobil pemadam. Banyak kencang sekali. Ternyata ada pesawat jatuh. Karena waktu itu pejabat kita di atas ya, ada
Bapak Tengku Rizal Nurdin, Gubernur Sumatera Utara, dan mantan Gubernur Raja Inal Siregar. Mereka duanya waktu itu mungkin sama pejabat-pejabat lain ada di atas. Jadi reaksinya itu cepat, sap. Dan saudara tahu, saya paling terkejut waktu saya datang ke lokasi itu. Pusat berhentinya kepala pesawat itu, dia kan hantam semua, bar hantam rumah. Pusat berhentinya, muncung pesawat itu di rumah teman saya itu, di Penguin Komputer. Saudara bisa bayangkan waktunya segitu cepat. Kalau waktu itu saya turun di situ, saya turunkan barang saya, bisa jadi bus yang saya tumpangi juga kena. Wah, saya lihat, benar, teman saya itu meninggal semua. Teman saya itu, istri abangnya, anaknya, meninggal semua satu rumah itu. Nah, kadang-kadang kita nggak mengerti apa rencana Tuhan dalam hidup kita. Nah, waktu saya lihat itu, wah, Tuhan itu masih mau pakai aku untuk rencana yang besar. Nah, jadi ingat kalimat ini, indah pada waktunya. Karena saya melihat banyak sekali anak Tuhan kecewa, marah sama Tuhan. Tuhan, udah lama aku berdoa Tuhan, kenapa Engkau gak jawab-jawab? Tuhan, dari dulu aku berdoa buat suamiku, tapi sampai hari ini Engkau jawab. Banyak, Tuhan, aku kecewa. Tuhan, dengar ya Tuhan, ini terakhir kali ku kasih perpuluhan. Kalau gak Kau jawab doaku, lihat aja nanti. Lihat aja, gak gerejaku. Mungkin kita gak ngomong, tapi dalam hati kita sering kali gitu. Lihat ya, asal Tuhan gak jawab apa sih, dalam hati kita sering seperti itu. Orang-orang yang seperti ini karena dia tidak sadar bahwa indah pada waktunya. Amin. Bilang kiri kanan, sabar teman, indah pada waktunya. Saya juga sampai hari ini ada pergumulan. Dan saya orangnya tidak terlalu pusing kalau itu Tuhan tidak jawab, belum jawab. Yang penting saya sudah doakan, sudah. Tuhan mau jawab, Tuhan mau suruh tunggu, Tuhan mau gak jawab. Karena saya ngerti prinsip ini, indah pada waktunya. Satu kali ada orang Kristen, satu lagi tidak mengenal Tuhan. Mereka berdua akrab, kerjanya jualan. Satu hari mereka mau jualan ke kota. Waktu itu masih belum seperti sekarang, banyak mobil, masih hutan. Jadi waktu mereka mau ke kota harus lewat hutan. Datanglah mereka berdua, ayo kita bawa barang. Lalu mobil juga belum ada, ditaruhlah di atas kuda barang-barang yang mau dijual. Lalu mereka duanya naik kuda. Yang satu orang yang mengasihi Tuhan, yang satu tidak percaya kepada Tuhan. Nah, mereka belum sampai pasar pajak, udah malam, jadi mereka harus nginap. Lalu mereka sampai ke satu kampung, dicarilah penginapan di kampung itu, diketoklah satu-satu. Ada penginapan, semua diketok, tidak ada satupun penginapan. Si orang yang nggak percaya Tuhan mulai bilang, aduh sial kali kita sial kali kita ini, aduh kenapa ini nggak ada penginapan. Yang orang percaya bilang, semua indah pada waktunya. Kau semua indah. Kau bilang di mana kita nginap? Tadi kan kita bawa tenda. Ayo kita pasang. Mereka pasanglah tenda di agak ke hutan dia. Pasang tenda. Puji Tuhan kata yang percaya Tuhan. Kita bawa obor. Ayo kita nyalakan biar nggak banyak nyamuk. Mereka nyalakan, mereka tidur. Orang percaya itu tidur nyenyak. Yang satu, apanya dosaku ini? Kenapa bisa gini? Tinda nggak pernah kami tidur di tenda saja. Aduh. Malam-malam, tiba-tiba waktu mereka tidur nyenyak, ada suara harimau datang. Karena itu dekat hutan, masih hutan. Itu mereka dengar, ada suara harimau. Mereka langsung dua-duanya bangun, ayo lari. Di situ ada pohon. Mereka naik ke atas pohon. Dan puji Tuhan mereka nggak lupa bawa obor waktu itu. Jadi masih terang di atas. Dari atas mereka lihatlah harimau itu makin mendekati mereka. Lalu harimau itu mulai mendekati kudanya. Karena dia pikir nggak sampai ke atas, udahlah kudanya pun jadi, pikir harimau. Dimakaninya lah kudanya itu. Mereka lihat dengan mata kepala sendiri, aduh habislah kuda kita. Sial kali kita, kata yang satu. Yang satu bilang, semua indah pada waktu. Semua indah pada waktu, semua indah mana? Udah mati kuda kita itu, katanya. Tiba-tiba
kencang angin, mati pula obor yang mereka pegang itu. Datang orang yang tidak percaya itu bilang, iya, semua indah pada waktunya, semua indah pada waktu. Dia nokoh. Waktu mereka turun, pagi-pagi udah terang, udah lihat semua, mereka turun, mereka bersihkan tendanya, mereka cari pertolongan ke kampung, mungkin ada kuda yang bisa dipinjam. Ternyata waktu mereka sampai ke kampung, banyak yang meninggal. Rumah dirusak, didobrak. Ternyata malam itu ada komplotan perampok, penyamun memerangi kampung itu, sehingga banyak yang mati, banyak hartanya yang diambil. Orang yang percaya Tuhan bilang, semua indah pada waktunya kan. Coba bayangkan kalau tadi malam kita bisa nginap di satu rumah itu, mungkin kita sudah habis dibunuh dan harta kita ini sudah dibawa. Orang yang tidak percaya Tuhan mulai diam. Semua indah pada waktunya. Untung kita semalam punya kuda. Kalau kuda kita nggak ada, mungkin harimau itu akan berusaha mengejar kita, memakan kita. Karena nggak ada kuda. Karena ada kuda, kuda kita dimakannya udah kenyang dia. Ngebesur laus lebay katanya, nggak dimakannya kita. Untung semalam obor kita mati. Kalau obor kita nggak mati, mungkin perampok itu akan lihat, wah di sana ada cahaya itu, kita kejar, dan mungkin kita dibunuh. Semua harta kita ini akan diambil. Ternyata semua indah pada waktunya. Kadang-kadang kita nggak ngerti lihat asap ini. Sampai hari ini, makin hari makin bertambah. Kenapa begini? Saya tidak terlalu pusing dengan asap ini. Saya percaya kita punya Tuhan yang dahsyat. Bagi Tuhan gampang sekali ini menghalau asap ini. Dia buat hujan lebat satu hari di Pekanbaru, di Kalimantan, satu hari saja. Nggak usah satu hari, setengah hari aja. Mati semua api. Bisa Tuhan lakukan. Tapi kenapa Tuhan tidak lakukan? Sinabung, kenapa Tuhan tidak lakukan? Sudah banyak air mata berdoa buat Sinabung. Sudah banyak orang berdoa puasa. Sudah banyak orang bersatu berdoa buat Sinabung. Kenapa belum dijawab? Jawabannya, semuanya indah pada waktunya. Hari ini mungkin kita nggak mengerti, tapi saya percaya di balik itu semua ada rencana Tuhan yang indah. Saya mau kita baca di dalam Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Ini berbicara bagaimana waktu bangsa Israel mau keluar dari Mesir. Waktu mereka, Musa nego dengan Firaun dan akhirnya Firaun mengasih izin. Nah, Keluaran 13 ayat 17 dan 18. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, bangsa Israel, Allah tidak, lihat sini, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Ada jalan dekat, ada jalan pintas, Tuhan gak tuntun lewat situ. Sebab firman Tuhan Allah, jangan-jangan bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan tidak membuat bangsa Israel jalan lewat jalan yang cepat. Bisa jadi kalau lewat jalan cepat itu gak perlu 40 tahun. Tapi Tuhan sengaja bawa orang itu mutar-mutar supaya apa? Supaya Tuhan mau merubah karakter mereka. Saya mau bilang, mungkin di sini kita, waktu kita berdoa untuk sesuatu, Tuhan aku butuh ini, sepertinya Tuhan tidak kasih. Sepertinya Tuhan bilang tunggu. Itu tandanya waktu kita sedang menuju mendapatkan ini, ada hal-hal yang Tuhan ingin kita pelajari dari perjalanan menunggu itu. Ada karakter kita yang Tuhan merasa itu jauh lebih penting berubah dalam hidup kita. Mungkin kita berdoa, Tuhan aku butuh ini, sepertinya Tuhan lama menjawab doa kita. Tapi jauh lebih penting dari itu, Tuhan rindu untuk kita belajar sebelum kita mendapatkan itu. Tuhan rindu kita bisa lebih sabar. Mungkin untuk mendapatkan itu kita belajar lebih rendah hati. Sampai tepat waktunya Tuhan akan menjawab doa kita. Kadangkala Tuhan izinkan kita harus berputar-putar seperti bangsa Israel.
dengan maksud dan tujuan supaya Tuhan mau kita belajar sesuatu agar kita bisa lebih baik. Amin. Seperti mungkin Bapak Ibu ingat saudara kita Ribka yang di sini. Dia itu sama seperti bangsa Israel ini. Saya waktu dengar dia dapat PNS tanpa bayar, itu saya senang. Wah, puji Tuhan. Kemana-mana saya saksikan, oh saya punya adik, dia takut cinta Tuhan, dia dapat PNS bebas tanpa bayar. Kemana-mana saya cerita. Tahu-tahu waktu dia dapat nggak dipanggil-panggil. Apa gunanya dapat kalau nggak dipanggil-panggil, ya kan? Saya kembali ragu, jangan-jangan ini penipuan. Kami terus berdoa suami istri buat Ribka. Tuhan tolong Ribka. Tuhan kalau dia mengasihi, Tuhan bela dia. Kalau Tuhan udah dapatkan dia bisa, Tuhan tempatkan dia. Itu berbulan-bulan kami menunggu. Apakah Tuhan menjawab? Tidak. Waktu saya tanya gimana Rib, belum tahu bang. Waktu dia bilang belum tahu, saya sebagai hamba Tuhan, aduh gimana ini Tuhan. Sampai satu kali saya panggil dia ke rumah, kami bicara. Saya bilang gini, Rib, bagi Tuhan gampang untuk menempatkan kami di satu tempat. Dan ini sudah berbulan-bulan kita menunggu, sepertinya tidak ada jawaban. Saya bilang gini, Rib, saya rasa kamu perlu buat target. Maksudnya bang, buat target. Kalau bulan segini misalnya, bulan segini saya belum juga ditempatkan, saya mau cari pekerjaan baru. Saya bilang gitu, buat target. Kalau sampai bulan berapa kamu harus cari pekerjaan baru. Karena ini udah berbulan-bulan. Kita nggak tahu permainan pemerintah sekarang. Tapi di atas itu semua Rib kita berdoa. Saya bilang, oke bang, langsung dia bilang, mungkin dia juga udah bosan. Langsung dia bilang, bang, saya juga udah punya keputusan. Bulan 8, kalau saya tidak ditempatkan, saya akan cari pekerjaan yang baru. Oke, bagus, saya bilang. Langsung waktu itu kami bilang, ayo kita gandengan tangan, kita berdoa. Saya berdoa buat dia, saya berdoa bersama istri. Kami berdoa, Tuhan, bagimu tidak ada yang mustahil. Kalau Tuhan sudah bisa pilih Ribka jadi PNS, Tuhan juga akan tempatkan dia. Hari ini kami bawa Ribka, Tuhan. Kalau dia ambil keputusan bulan 8 dia nggak dipanggil, dia cari pekerjaan baru. Berikan dia pekerjaan yang lebih baik dari PNS itu. Tapi kalau bagi Tuhan, dia memang harus masuk PNS. Tuhan, waktunya sampai bulan 8. Kalau Tuhan mau dia di PNS, jawab Tuhan. Wah, saudara, itu ngeri itu resikonya. Saya juga setelah berdoa, saya berpikir, kalaulah nanti bulan 8 dia cari kerjaan, bulan 9 dia dipanggil, gimana? Malu saya. Tapi kami terus berdoa, Tuhan tolong, Tuhan tolong, Tuhan tolong. Benar Tuhan tolong. Tanggal 31 Juli, akhir bulan Juli, dia dapat pos, kamu ditempatkan di Kisaran. Waktu dia di SMS kami, Bang Kak terima kasih saya ditempatkan di Kisaran. Wow, kami bersuka cita. Apakah Tuhan terlambat? Tidak. Kalau tanggal 1 Agustus Tuhan jawab, dia mungkin udah cari pekerjaan baru. Tapi tanggal 31 Juli, akhirnya dia tidak perlu cari lagi pekerjaan. Tuhan itu selalu tepat pada waktunya. Amin. Percaya, andalkan Tuhan, itu kuncinya. Mungkin kita secara manusia seringkali merasa Tuhan terlambat, Tuhan terlalu lama kali Tuhan. Kenapa begini Tuhan? Lama kali Tuhan, lambat kali. Kalau Tuhan gak bisa, biar aku aja ke atas, aku jadi Tuhan, biar aku yang ngatur. Ya kan? Seringkali tanpa kita sadar di hati kita ngomong, Tuhan ini kok lama sekali. Mungkin kita berpikir, kenapa. Semua indah pada waktunya. Amin. Bilang kiri kanan, semua indah pada waktunya. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Tuhan. Jadi bagian kita, teruslah kasihi Tuhan. Segala sesuatu bisa Tuhan buat menjadi kebaikan buat kita.
mungkin hal-hal yang mengecewakan, mungkin hal-hal kekecewaan, mungkin hal-hal yang menurut kita nggak enak, menurut kita nggak sesuai dengan pikiran, perasaan, kehendak kita. Tapi Tuhan ahlinya bisa membuat semua itu indah pada waktunya. Amin. Satu kali ada seorang raja, dia punya sahabat. Dia selalu bersama-sama dengan sahabatnya. Satu kali waktu raja ini ingin berburu, dia bilang sama sahabatnya, "Sahabat, aku mau berburu. Seperti biasa, tolong siapkan senjataku ya, senapangku yang biasa aku pakai." "Oke," kata teman. Lalu waktu dipersiapkan senjata sama temannya, udah siap, dikasihlah sama raja itu. Waktu raja itu mau coba-coba senapangnya, nggak tahu gimana, mungkin temannya itu teledor atau senapangnya udah rusak, dia kokang-kokang, dia tembak, pak. Nggak meledak, tapi tangannya yang justru putus, kena senapang itu, buah, putus. Aduh. Lalu waktu temannya itu datang, raja itu marah, "Gimana kau bikin ini? Gara-gara kau tanganku putus ini." Temannya itu bilang, "Maaf raja, maaf. Semua indah pada waktunya." "Apa indah pada waktu? Indah, udah putus tangan, indah pada waktu. Pengawal, masukkan dia ke penjara." Sejak itu temannya itu udah masuk dalam penjara. Itu bertahun-tahun kejadian. Setelah bertahun-tahun dia dalam penjara, raja ini pingin berburu lagi. Kalau sekarang kan presiden main golf ya. Kalau dulu hobi raja itu berburu ke hutan, berburu sama pengawal. Nah, waktu mereka berburu, mereka masuk ke satu hutan yang mereka belum pernah masuki. Ternyata di hutan itu ada suku kanibal, suku pemakan manusia. Waktu mereka berperang mau tembak itu buruannya, mereka ditangkap semua oleh suku kanibal yang begitu banyak. Mereka diikat satu-satu. Dan mereka tanya, "Mana rajanya?" Wah, ditunjuklah raja itu. Raja itu diikat tangannya, raja itu diikat kakinya, digantung di satu kayu, lalu mereka mau panggang, mau bakar raja itu. Karena mereka punya kepercayaan rajanya itu persembahan yang terbaik untuk dipersembahkan kepada dewa. Waktu mereka mau hidupkan api pakai batu, ada satu orang, dia lihat raja itu, "Woi, tunggu. "Kenapa?" kata raja. "Tangannya itu puntung satu. Nggak sempurna lagi, nggak cocok ini dipersembahkan kepada dewa kita." Rajanya lihat, "Oh iya, putus jarinya satu. Nggak sempurna ini. Lepaskan." Lalu mereka dilepaskan semuanya. Waktu pulang menuju istana, rajanya mulai ingat sama temannya, "Aduh, ini gara-gara temanku putus. Betul apa yang dia bilang dulu. Semua indah pada waktu sekarang. Kalau tanganku ini tadi nggak putus, mungkin aku udah mati." Langsung dia lari ke penjara, lari dicari kawannya. Dia lihat kawannya, dia peluknya kawannya, temannya itu dengan santai dia peluk. "Terima kasih ya kawan. Kalau nggak gara-gara kau nggak putus dulu jariku. Kalau nggak putus jariku mungkin hari ini aku sudah mati. Terima kasih ya kawan," katanya. Datang kawannya bilang, "Semua indah pada waktunya." "Kenapa kau selalu bilang gitu?" katanya. "Iyalah, coba kalau waktu itu tanganmu nggak putus, mungkin kau akan mati. Dan coba kalau waktu itu tanganmu nggak putus, mungkin kau nggak akan penjarakan aku. Mungkin hari ini kita akan sama-sama berburu dan duanya kita mati." Bilang sekali lagi, semua indah pada waktunya. Mungkin hari ini kita sedang mengalami putus tangan. "Kenapa Tuhan? Kenapa?" Ada nanti waktunya. Oh, ini maksud Tuhan. Dulu waktu aku tamat SMA STM, aku masuk lamar perguruan tinggi negeri. Coba nggak dapat. "Tuhan, kenapa aku nggak dapat? Orang lain kawanku semua dapat negeri, aku nggak dapat." Kalau aku dulu masuk negeri, aku ambil jurusan teknik. Mungkin hari ini aku udah jadi tukang PLN lah. Iya, karena itu aku ambil teknik. Tahu-tahu aku masuk jurusan komputer, hari ini aku bisa pakai untuk pekerjaan Tuhan. Banyak gereja-gereja yang bisa aku bantu. Install ini untuk hamba-hamba Tuhan, banyak yang bisa aku bantu. Sekarang aku baru ngerti, itu rupanya maksud Tuhan dulu, gak masuk aku negeri. Jadi bilang kiri kanan, gak apa-apa gak masuk negeri, putus jari gak apa-apa, indah pada waktunya, bilang. Amin.
Jadi saya berharap jemaat Tuhan harus tahu prinsip ini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Ayolah terus kita berusaha mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan, mengasihi Tuhan.